Baik pemirsa, generasi milenial dapat dikatakan sebagai generasi yang boros. Sebenarnya apa sih yang menjadi alasannya dan apa saja solusinya? Dan kita akan membahas topik yang menarik ini tentunya bersama dengan rekan Mangi Vera Chong. Ya, halo, selamat siang Mangi. Halo, selamat siang, Pras. Ya, terima kasih juga ini Mangi. Menarik ya, tema yang kita angkat hari ini begitu di tengah pandemi COVID-19 juga di mana millennials ini diharapkan menjadi salah satu generasi yang menopang perekonomian di tanah air begitu di tengah pandemi. Tapi kenapa ini generasi muda ini masih dianggap sebagai generasi yang boros? Oke, Pras. Jadi topik kita di siang hari ini akan sedikit lebih ringan ya. Kita Ya. tidak akan membahas terkait dengan utang negara, dana pemulihan ekonomi nasional, suku bunga acuan, ataupun neraca dagang. Karena di siang hari ini kita akan membahas terkait dengan generasi muda dan bagaimana sih caranya agar kita ini bisa terbebas atau bisa mencegah ya krisis pribadi di tengah pandemi COVID-19. Nah, tadi Pras juga sudah sempat bertanya ya, kenapa sih generasi milenial atau generasi muda saat ini dianggap sebagai generasi yang sangat amat boros. Tapi sebelum saya menjawab ya, saya ingin menjelaskan dulu terkait dengan generasi muda. Nah, generasi muda ini salah satunya adalah generasi Y atau generasi Y. Nah, generasi Y atau generasi Y ini adalah seseorang yang lahir ya di rentang tahun 1980 sampai dengan 1995. Nah, generasi Y ini atau generasi Y juga sering disebut sebagai generasi milenial. Dan total dari generasi milenial di tanah air saat ini mencapai 25,87% dari populasi masyarakat Indonesia. Kemudian kita geser sedikit ke generasi muda lainnya yaitu generasi Z yang lahir di rentang tahun 1996 sampai dengan 2019. Dan porsi atau jumlah dari generasi Z di tanah air saat ini mencapai sekitar 27,94%. Kemudian sebenarnya kenapa sih generasi muda termasuk generasi milenial ini dikatakan sebagai generasi yang sangat boros? Jadi ternyata penyebabnya adalah hingga saat ini generasi muda ini masih melakukan kesalahan dalam pengaturan keuangan, Pras. Apa saja itu? Ternyata yang pertama adalah mereka ini rata-rata selalu lebih besar pengeluarannya dibandingkan pendapatannya. Nah, generasi muda ini kebanyakan berpikir bahwa mereka nih hanya hidup untuk hari ini saja, tidak berpikir untuk masa depannya. Jadi ketika mereka memiliki uang atau ketika mereka mendapatkan gaji ya, biasanya nih uangnya atau gajinya langsung dihabiskan tanpa memikirkan yang namanya investasi atau kebutuhan di masa mendatang ataupun di masa tua nanti. Kemudian penyebab lainnya kenapa sih generasi muda juga dikatakan sebagai generasi yang boros? Karena ternyata saat ini mereka sering berhutang ya tanpa tahu aturan, Pras. Oke. Nah, saat ini untuk generasi muda ini memegang prinsip yang namanya buy now, pay later. Beli sekarang, bayarnya ntar aja deh. Nah, ini juga berhubungan dengan pesatnya teknologi ya, perkembangan teknologi di dalam negeri maupun di negara-negara lainnya. Jadi kalau diperhatikan banyak sekali platform digital, aplikasi-aplikasi digital ya yang menawarkan pinjaman online dengan mudah, termasuk e-commerce juga biasanya menawarkan yang namanya pay later nih, agar konsumennya ingin belanja lebih banyak lagi. Tapi ternyata di balik tingginya atau pesatnya ya kemajuan teknologi ini tidak dimanfaatkan oleh baik dari si kaum muda atau kaum milenial tadi, Pras. Jadi itulah beberapa alasan kenapa hingga saat ini generasi muda atau generasi milenial masih dianggap sebagai generasi yang cukup boros meskipun di tengah pandemi COVID-19, Pras. Oke, memang kalau kita bisa jelaskan lebih lanjut begitu Mangi ya terkait dengan generasi muda atau milenials yang diharapkan memang ini menjadi salah satu penopang ya aktivitas ekonomi di Indonesia, tapi di sisi lain kondisi mereka saat ini di tengah terus melonjaknya juga pandemi COVID-19, kemudian di sisi lain kemajuan teknologi. Kita tahu ini akan semakin memudahkan penetrasi dari kaum muda atau millennials ini untuk mengakses dunia internet, kemudian tadi dengan layanan-layanan perbankan ataupun industri keuangan yang lebih mudah lagi dari sisi tadi. Akhirnya terbentuk suatu juga mungkin generasi yang bisa dikatakan konsumtif Mangi ya. Karena mereka dengan mudah mendapatkan pinjaman meskipun tadi Mangi katakan oke lah kita bisa membeli barang sekarang bayarnya nanti aja deh. Nah kondisi seperti ini apa sih membuat generasi muda ini pengeluarannya akhirnya lebih besar dibandingkan dengan pendapatan Mangi? Ya benar, Pras. Jadi salah satu masalah yang dihadapi oleh generasi muda ini adalah
lebih besar pengeluarannya dibandingkan pendapatannya. Tapi sebenarnya kalau kita cermati lebih jauh lagi ya, masalah pengeluaran lebih besar dibandingkan pendapatannya ini merupakan masalah klasik yang dialami hampir semua orang begitu ya, tidak hanya generasi muda tapi juga dialami oleh generasi baby boomers atau generasi yang lahir sebelum generasi milenial tadi, atau bisa kita katakan sebagai besar pasak ya daripada tiang. Nah, kemudian jika kita perhatikan lagi saat ini Pras, banyak sekali generasi muda yang berlomba-lomba ingin berbisnis, kemudian juga membuka cabang usaha baru begitu ya, mencari pekerjaan sampingan dan juga mencari pendapatan tambahan. Tapi sebenarnya sebelum mereka mencoba untuk berbisnis, alangkah baiknya mereka ini membenahi dulu Pras, pengaturan keuangan yang mereka miliki. Jangan pengaturan keuangannya ini belum tepat tapi mereka sudah mencoba untuk membuka bisnis atau usaha baru. Karena ketika mereka bisa mendapatkan tambahan pendapatan tapi pengaturan keuangannya belum tepat, ujung-ujungnya sama aja bohong. Karena banyak ya ternyata saat ini generasi muda yang tadi seperti sudah saya bilang ya, ketika mereka mendapatkan gaji atau uang begitu ya, biasanya langsung mereka belanjakan untuk hal-hal konsumtif dan tidak memikirkan hal-hal penting lainnya ya, seperti menyiapkan dana darurat, kemudian investasi dan juga dana-dana pensiun untuk menopang kehidupan mereka di masa depan. Karena banyak juga nih saat ini generasi milenial yang berpikir mereka ini hanya hidup di hari ini saja. Nah, jadi mereka tidak memikirkan masa depan, padahal itu tidak boleh dan itu salah Pras. Hal yang benar adalah ketika kita mendapatkan pendapatan, lebih baik dana tersebut ya atau uang tersebut harus dialokasikan ke pos-pos anggaran yang tepat ya, salah satunya investasi dan juga dana darurat Pras. Betul, karena kita tahu juga sebenarnya di sisi lain pemerintah begitu apapun mereka yang berkecimpung kaitannya dengan otoritas industri keuangan di tanah air juga terus sebenarnya melakukan sosialisasi bagaimana inklusi keuangan juga semakin luas begitu. Paling tidak mereka memahami nih pola investasi ataupun pengaturan keuangan yang baik seperti apa, karena tidak bisa digenerate juga ini generasi milenial sebagai generasi yang boros sebenarnya ya Mangi, karena ada juga yang mereka hingga saat ini generasi milenial justru ada yang bisa lebih mapan karena mereka mampu mengatur keuangannya dengan baik. Nah mungkin Mangi bisa menjelaskan juga nih kepada pemirsa seperti apa sih pola ataupun cara pengaturan keuangan yang baik ini khususnya bagi milenial, karena memang hasratnya untuk mereka menjadi lebih konsumtif itu lebih besar ya. Oke Pras, jadi bagi para milenial atau generasi muda yang belum memiliki pengaturan keuangan yang tepat, ini saya memiliki beberapa tips ya untuk bisa dijalankan. Yang pertama tentunya adalah membuka rekening khusus tabungan. Nah ini sebenarnya juga sudah saya lakukan Pras. Saat ini saya memiliki 2 rekening nih. Yang satu rekening untuk jajan, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan rekening yang satunya lagi saya gunakan untuk menabung. Jadi ketika saya mendapatkan gaji ya, langsung saya split nih Pras. Sekian persen untuk saya taruh di rekening tabungan, sekian persen saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dan memang yang lebih ideal itu Pras, ketika kita mendapatkan gaji, sisihkanlah sekitar 10 sampai dengan 20% untuk ditabung ya, untuk dialokasikan ya ke pos anggaran yang memang untuk fungsinya menopang kebutuhan hidup kita di kemudian hari. Kemudian tips yang selanjutnya penting juga bagi kita untuk selalu membuat list pengeluaran nih Pras. Jadi kalau bisa kita habis beli apa aja ini kita tulis Pras. Kemudian juga ketika kita mendapatkan uang atau pendapatan itu juga harus kita tulis. Jadi harus di list secara rinci, secara detail begitu ya, karena banyak kejadian ketika misalnya baru di tengah bulan nih Pras, kok duitnya udah nggak ada ya, kok uangnya udah nggak ada, emang saya beli apa sih, kok barangnya nggak ada. Nah ini banyak banget nih terjadi, tidak hanya di generasi muda tapi juga mungkin terjadi di generasi-generasi lainnya. Nah untuk menghindari hal seperti itu, penting kita harus selalu mencatat ya pengeluaran kita dan juga pendapatan kita secara detail, sedetail mungkin harus kita tulis. Jadi kita tahu nih uang kita larinya kemana nih di bulan ini. Jadi nggak ada lagi kata-kata yang namanya aduh uangnya kemana ya, kok uangnya tiba-tiba habis, itu nggak akan ada lagi Pras. Nah kemudian ini yang menarik nih Pras,
Salah satu tips lainnya adalah dengan menyimpan uang receh yang kalian miliki. Contohnya, ketika Pras habis belanja nih di minimarket, di supermarket atau di warung, Iya. biasanya kan ada uang kembalian nih, Pras. Betul. Entah itu Rp500, Rp1.000, Rp2.000, atau bahkan Rp100. Iya. Itu jangan disia-siakan. Coba deh uangnya dikumpulin ya, atau mungkin ditaruh di dalam celengan atau di toples. Nanti ketika sudah banyak, uangnya ini bisa dimanfaatkan untuk hal yang lebih bermanfaat. Ya, ketimbang ketika kita mendapatkan kembalian uang receh, ini uangnya kita taruh sembarangan di mana aja karena kita berpikir uangnya sedikit nih, nggak penting gitu ya. Nah, itu nggak boleh. Coba dikumpulin, karena ketika sudah banyak nanti bisa kita gunakan untuk hal yang lebih bermanfaat. Betul. Kemudian jangan lupa untuk berinvestasi ya, karena instrumen investasi saat ini juga sudah banyak sekali, tinggal dipilih sesuai kebutuhan kita. Kemudian siapkan juga dana darurat. Kalau untuk masa pandemi COVID-19 ini, siapkanlah 12 kali dari pengeluaran bulanan kita. Kemudian penting juga untuk kita membayangkan masa tua kita nih nanti mau jadi apa ya, mau gimana ya. Gak mungkin kan, Pras, ketika kita udah masuk di usia yang tidak produktif lagi, kita harus terus bekerja. Betul. Jadi lebih baik dari awal ya, dari kita masih muda, dari kita masih produktif. Ini kita harus menyiapkan uang demi menopang kebutuhan kita di masa depan, Pras. Yes, itulah pentingnya kenapa kita mengenal investasi sejak dini begitu, Mangi. Jadi memang mungkin pada saat kita masih di bangku sekolah, kuliah begitu, kita harus bisa paham dulu kita nextnya mau kemana nih di masa depan kita begitu. Jangan sampai kita memang menjadi generasi yang tadi boros ataupun foya-foya begitu ya dalam tanda kutip. Tapi di satu sisi ini juga ada informasi menarik. Kita tahu pasar modal ini jadi salah satu industri keuangan yang paling berkembang ya di tengah pandemi COVID-19. Dari sisi jumlah investor, SDI saja kita, SID-nya misalnya begitu, kita lihat gimana. Banyak sekali generasi milenial yang sudah mendominasi dari investor retail di pasar modal. Ini mengindikasikan sebenarnya sudah mulai terbuka nih pola pikir mereka, meskipun kita harus terus melakukan sosialisasi bagaimana pentingnya investasi untuk masa depan mereka, Mangi. Tapi kita tahu juga banyak mungkin generasi milenials yang masih tergoda begitu dengan banyaknya atau masifnya juga penawaran-penawaran baik iklan-iklan produk yang sesuai dengan kebutuhan milenials, tapi di satu sisi mereka juga harus memikirkan masa depan mereka. Nah, mungkin Mangi bisa menjelaskan juga lagi deh, yang dimaksud dengan berhutang tapi tidak tahu aturannya. Nah, ini seperti apa sih? Maunya punya uang tapi dengan cara berhutang. Nah, ini bagaimana nih yang baiknya nih? Oke, Pras. Jadi memang ini juga banyak terjadi pada generasi muda begitu ya, banyak berhutang tapi tidak tahu aturan. Artinya mereka ini tidak memikirkan bunganya dan jatuh temponya kapan. Yang penting saya dapat pinjaman cepet aja deh. Dan ternyata kebanyakan generasi muda ini ketika mereka berhutang ya, uangnya ini digunakan untuk hal-hal yang konsumtif ya, untuk memenuhi gaya hidup, untuk nongkrong di kafe, untuk beli barang-barang branded ataupun beli barang-barang yang sebenarnya itu tidak benar-benar dibutuhkan, hanya untuk memenuhi keinginan dan kepuasan saja. Padahal itu tidak boleh dilakukan begitu ya. Dan balik lagi nih, sebenarnya di balik tingginya ya pertumbuhan teknologi, berkembang pesatnya teknologi, salah satunya penyedia aplikasi pay later yang banyak disediakan oleh aplikasi dan ditawarkan kepada konsumen. Ini juga sebenarnya bisa menjebak, Pras, kalau kita tidak hati-hati. Karena biasanya kita dikasih kredit banyak sekali ya, bahkan sampai 10 juta, 15 juta. Dan ketika kita tergoda, kita mencoba untuk melakukan atau mengambil pinjaman yang pada akhirnya ini kita jadi susah sendiri bayarnya gimana nih, uangnya udah dibelanjain tapi kita di suatu hari nanti bayarnya jadi susah. Nah, ini nggak boleh ya. Jadi lebih baik memang kalau kita berhutang itu gunakanlah uangnya untuk hal-hal yang memang bermanfaat begitu ya. Seperti contohnya untuk cicilan rumah, cicilan mobil atau cicilan kendaraan dan hal-hal yang lebih bermanfaat lainnya dibandingkan cuma untuk nongkrong di kafe, beli barang branded ataupun beli hal-hal yang sebenarnya ini tidak benar-benar kita butuhkan ya, hanya kita inginkan dan untuk memenuhi kepuasan kita saja. Dan memang sebenarnya porsi hutang yang ideal itu adalah 30 sampai dengan 35% dari pendapatan kita, Pras. Jadi ini juga perlu berhati-hati ya dalam mengelola hutang, jangan sampai nantinya jadi bumerang untuk diri kita sendiri. Di suatu saat kita kesusahan untuk membayar hutangnya itu benar-benar tidak boleh dilakukan, Pras.
Ya, tapi seperti yang sudah Mangi sampaikan tadi, misalnya Mangi ataupun pemirsa milenials lainnya begitu yang sudah melakukan pengaturan ataupun bagian keuangan yang mereka sudah miliki, misalnya ini untuk tabungan, investasi, kemudian ada dana darurat juga yang sudah mereka siapkan. Nah, lantas kira-kira jenis usaha atau bisnis apa sih yang bisa disesuaikan dengan milenials ini di tengah juga kondisi pandemi seperti saat ini, Mangi? Oke, kalau pengaturan keuangannya sudah tepat, baru boleh nih mencoba untuk membuka bisnis atau usaha. Nah, mungkin pada episode yang lalu saya juga sudah sempat menyampaikan ide-ide bisnis ya, selain berbisnis alat kesehatan ya, seperti masker, kemudian hand sanitizer, dan lain-lainnya. Ternyata masih ada beberapa bisnis yang bisa kita jalankan dari rumah, terutama di tengah pemberlakuan PPKM darurat. Salah satunya adalah jasa pembuat konten. Nah, kenapa ya harus memilih jasa pembuat konten untuk dijalankan di tengah pandemi COVID-19? Kita tahu saat ini para pelaku usaha lebih memilih untuk mengiklankan produknya secara digital, Pras. Jadi udah nggak ada lagi atau jarang lah ya kita lihat para pelaku usaha ini beriklan lewat misalnya koran atau mungkin lewat brosur atau lewat pamflet, itu udah jarang banget, Pras. Nah, sekarang saat ini ya lebih sering iklannya ini lewat digital, dan ternyata menurut riset yang dilakukan oleh Nielsen ya, ternyata di tahun 2020 lalu untuk pertumbuhan iklan digital itu meningkat sekitar 4 kali lipat dibandingkan tahun 2019. Jadi profesi sebagai jasa pembuat konten juga ini bisa kita manfaatkan ya, terutama di tengah tingginya minat masyarakat dan juga pelaku usaha untuk menggunakan iklan digital. Dan sebenarnya tidak semua pelaku usaha memiliki waktu yang cukup nih, Pras, untuk membuat konten dan mengiklankan produk yang dia jual. Jadi ini adalah satu kesempatan sebenarnya bagi kita ya untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah, terutama di tengah pemberlakuan PPKM darurat. Karena sebenarnya keuntungan yang bisa kita dapatkan ketika kita mencoba berbisnis untuk jasa pembuat konten ini, Pras, bayarannya ini dimulai dari Rp50.000 sampai dengan puluhan juta rupiah. Nah, tergantung dari kesulitannya nih seperti apa. Kemudian juga bisa hanya dengan menulis artikel saja, kemudian edit foto ataupun edit video, dan juga bisa membuat website ya. Pokoknya semakin rumit ya kontennya, maka bayarannya juga akan semakin mahal. Dan penting juga bagi kita ini memanfaatkan kreativitas kita, jangan cuma untuk upload di sosial media, tapi kekreativitasan kita ini dimanfaatkan untuk mendulang cuan atau mendapatkan pundi-pundi rupiah, terutama di tengah pandemi COVID-19. Kemudian ada beberapa tips juga nih, Pras, bagi para pemirsa yang memang ingin menjalankan bisnis sebagai jasa pembuat konten begitu ya. Yang pertama tentunya gagasan kontennya juga harus unik dan menarik, dan jangan lupa untuk selalu lakukan riset. Nah, kenapa harus melakukan riset? Karena ketika kita melakukan riset, kita tahu produk apa yang kita jual, siapa target audiensnya, dan juga kita akan bisa lebih tahu kompetitor kita seperti apa. Dan jangan lupa untuk sering-sering browsing juga, karena ketika kita semakin banyak browsing, kita akan semakin banyak mendapatkan informasi dan juga ide-ide menarik, Pras. Kira-kira seperti itulah, Pras. Setuju, benar. Kalau kita bicara mengenai ingin memulai bisnis, yang paling utama adalah riset begitu. Bagaimana kita membaca marketnya, pasarnya seperti apa, sehingga kita bisa menentukan dan juga model bisnis yang akan dijalankan. Atau Mangi ada ide lain nih terkait bisnis lain yang juga bisa dikatakan menjanjikan ya di tengah penerapan apalagi PPKM darurat yang akan berlaku sampai dengan 20 Juli mendatang. Oke, bisnis lainnya adalah membuka bisnis sebagai just tip atau jasa titip, Pras. Nah, karena adanya pandemi COVID-19, kemudian pemberlakuan PPKM darurat secara tidak langsung ini kan membatasi mobilitas dan juga pergerakan dari masyarakat ya. Jadi ini juga bisa dimanfaatkan ketika kita memiliki relasi mungkin di luar negeri ataupun di luar kota, ini bisa kita ajak berbisnis untuk membuka bisnis just tip atau jasa titip, Pras. Dan ternyata keuntungannya juga cukup besar begitu ya, karena biasanya satu perusahaan yang sudah memiliki cabang di beberapa negara ya, ketika mereka mengeluarkan model A di negara Singapura misalnya, belum tentu mereka mengeluarkan model tersebut di negara Indonesia, dan juga sebaliknya. Jadi ini bisa dimanfaatkan sebenarnya, apalagi sekarang banyak orang-orang yang tidak bisa pergi atau tidak bisa jalan-jalan ya. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah di tengah pandemi COVID-19. Dan tentunya ketika ingin berbisnis jasa titip atau just tip, cobalah mengambil komisi yang sewajarnya saja. Nah, biasanya
kebanyakan ya, ini rata-rata hanya mengambil komisi sekitar 20% Pras. Nah jadi pada intinya ya pembicaraan kita atau dialog kita di siang hari ini bagi para generasi muda atau generasi milenial bisa melakukan pengaturan keuangan yang tepat. Ketika pengaturan keuangannya sudah tepat, barulah bisa menjalankan bisnis ya untuk mendapatkan tambahan pendapatan, antara lain tadi membuka jasa pembuat konten dan juga jasa titip atau just tip Pras. Yes, apalagi kalau kita bicara mengenai semangat dari millennials ini juga kan luar biasa sekali, Mangi. Dan juga kreativitasnya juga masih sangat tinggi. Jadi ini bisa dijadikan salah satu modal utama ya, modal dasar juga bagi mereka untuk mulai bagaimana memilih investasi yang tepat dan juga memulai usaha yang pas buat mereka di tengah pandemi COVID-19. Baik, Mangi, terima kasih banyak atas informasi dan data-data yang sudah disampaikan. Selamat melanjutkan aktivitas Mangi kembali. Terima kasih Pras.